Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Manjil Setia Abdi dengan NIK 6722310. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya kerjakan. Nah, pada codingan ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi bank. Nah, pada aplikasi bank itu saya membuat dua kelas di Java, satu untuk kelas constructor dan satu lagi untuk kelas main. Pada dua kelas tersebut saya beri nama aplikasi bank to Java, dan untuk kelas constructor saya beri nama akun Java. Pada codingan ini saya buat di kelas constructor public class dan nama kelas tersebut yaitu akun. Nah, akun adalah di akun ini adalah sebuah kelas yang terdapat beberapa atribut yaitu saldo, pin, dan interest rate, dan metode dan hal-hal lain atau metode yang berhubungan dengan operasi akun bank. Nah, di bawahnya lagi terdapat variabel dengan tipe-tipe masing-masing. Bisa dilihat terdapat 3 variabel yaitu saldo, pin, dan interest rate yang memiliki tipe double, string, dan double. Untuk double saldo, variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah saldo dalam akun, dan untuk string, variabel string pin tipe string, variabel ini digunakan untuk menyimpan pin yang digunakan untuk keamanan akun tersebut. Dan untuk double interest rate, variabel ini digunakan untuk sebagai tempat nilai suku bunga yang akan digunakan untuk menambahkan bunga ke dalam saldo akun. Di sini bunga diberikan nilai yaitu 5% atau 0,05. Nah, di bagian bawahnya terdapat konstruktor yaitu public akun yang berisikan double saldo dan string pin. Nah, di bawahnya lagi terdapat this.saldo sama dengan saldo dan this.pin. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek akun baru saat objek dibuat saldo awal, dan pin yang diberikan sebagai parameter di bagian awal ketika program dijalankan. Nah, di bawahnya terdapat public double get saldo, public void set saldo, public string get pin. Nah, dari ketiga tersebut fungsi masing-masing adalah get saldo yaitu mengembalikan nilai saldo akun, get set saldo yang berisikan double saldo mengubah nilai saldo, dan get pin adalah digunakan untuk mengembalikan pin akun. Nah, di bawahnya lagi terdapat public boolean tarik tunai yang berisikan double jumlah dan throws exception, yang bisa dilihat saya menggunakan fungsi if else. Jika jumlah lebih besar daripada saldo tidak mencukupi, dan jika tidak jumlah lebih kecil sama dengan 0 maka jumlah tidak valid. Ya, fungsi dan di bawahnya lagi saldo kurang sama dengan jumlah. Fungsi ini untuk menarik sejumlah uang dari saldo akun yang bisa dilihat jika nilai jumlah itu lebih besar daripada saldo maka akan mencetak saldo tidak mencukupi. Jika nilai tersebut lebih kecil sama dengan 0 maka akan mencetak jumlah tidak valid. Dan lebih tepatnya kalau dijelaskan lagi kayak jika jumlah lebih besar dari saldo atau kurang dari 1 dengan 0 maka akan dilemparkan pengecualian yaitu exception. Dan jika valid, saldo akan dikurangi sesuai dengan jumlah yang ditarik. Di bawahnya lagi terdapat fungsi, yaitu fungsi untuk menyetor sejumlah uang ke akun. Bisa dilihat public boolean setor tunai dengan isi double jumlah, throw exception dengan fungsi if jumlah
lebih kecil sama dengan 0 throw exception yang akan mencetak jumlah setoran tidak valid. Saldo plus sama dengan jumlah maka akan return true. Nah, bisa dilihat jika jumlah tidak valid kurang dari 1 sama dengan 0 maka akan dilempar pengecualian, dan jika valid saldo akan ditambahkan sesuai dengan jumlah yang setor. Nah, untuk nilai bawahnya lagi terdapat public void cek saldo, public void tambah bunga, public void dan validasi bin, dan public void ganti bin. Nah, untuk public void cek saldo, fungsi ini untuk menampilkan saldo saat program dijalankan. Untuk public void tambah bunga, fungsi ini menambahkan bunga ke saldo akun berdasarkan jumlah bunga bulan yang diberikan, dan terdapat interest rate 5% dikalikan dengan saldo dan jumlah bulan lalu ditambahkan ke saldo. Bisa dilihat saldo plus sama dengan saldo kali interest rate dikali bulan. Dan untuk public boolean, fungsi ini digunakan untuk memvalidasi apakah input pin yang dimasukkan cocok dengan pin akun. Jika cocok maka akan mengembalikan true, jika tidak mengembalikan false. Dan bisa dilihat jika false maka pin user tidak bisa masuk ke dalam akun tersebut menjalankan program. Dan untuk public void ganti pin, string pin baru, list pin sama dengan pin baru, fungsi ini untuk mengganti pin akun dengan pin baru yang ingin dibuat oleh user tersebut. Dan dari kesimpulan cara kerja kelas constructor ini adalah saat objek akun dibuat, nilai saldo dan pin akan diinisialisasi melalui constructor. Pengguna bisa melakukan beberapa operasi seperti menarik tunai, menyetor uang, atau memeriksa saldo. Sebelum melakukan transaksi, pengguna dapat memvalidasi PIN menggunakan metode validasi PIN. Jika diperlukan, pengguna juga dapat mengganti PIN dan menambahkan bunga ke saldo akun. Saya berpindah ke kelas sebelah, yaitu kelas kelas aplikasi bank, dimana kelas ini digunakan sebagai tampilan utama. Nah, bisa dilihat terdapat import java.util.scanner. Nah, fungsi ini digunakan agar user bisa melakukan interaksi ketika program dijalankan seperti memasukkan input dan lain-lain. Nah, pada kali ini di kelas ini saya masukkan public class dengan nama aplikasi bank seperti kelas tersebut. Terdapat public static void main string ARGS. Ini adalah metode main yang merupakan titik awal eksekusi program seperti saat melakukan mengcoding di bahasa C. Di sini terdapat scanner input sama dengan new scanner dengan isi system.in akun sama dengan new akun 200.000, 1234. Nah, 200.000 ini adalah nilai mata uang awal, dan 12334 adalah PIN yang benar. Dan akun A yang besar ini yaitu mengkonekkan antara dua kelas, yaitu kelas aplikasi bank Java dan kelas konstruktor akun. Dan terdapat boolean keluar sama dengan false, boolean login sukses sama dengan false. Nah, scanner input digunakan untuk membaca input dari pengguna. Keluar digunakan untuk keluar dari aplikasi, dan login sukses untuk mengecek apakah login berhasil. Di sini ada fungsi while tanda petik keluar, yang bisa dilihat ada tulisan looping program utama, dan di bawahnya login ulang setiap kali kembali ke menu utama. While petik login sukses berisikan login sukses sama dengan login input akun. Nah, loop utama aplikasi yang saya buat akan terus berjalan hingga pengguna memilih menu keluar. While petik login sukses, loop yang meminta pengguna untuk login sebelum bisa mengakses menu utama, yaitu lebih ke arah
untuk mengecek apakah user tahu PIN-nya atau tidak. Nah, di sini terdapat 4 menu, yaitu menu pertama tarik tunai, menu kedua store tunai, menu ketiga cek saldo, menu keempat keluar, dan terdapat pilihan menu di mana user akan memasukkan menu dari keempat tersebut. Nah, keluar atau digunakan untuk menghentikan program. Nah, ini bisa dilihat dari while petik keluar, loop utama aplikasi yang akan terus berjalan sampai user meminta untuk memasukkan nomor input menu nomor 4, maka dari itu program akan selesai. Nah, di sini ada INT pilihan, yaitu try di bawah bagian menu. Try atau bisa dibilang validasi input harus berupa angka, dimana saya masukkan keamanan untuk memasukkan menu harus angka, tidak bisa yang lain. Fungsi dari INT pilihan sama dengan validasi input angka dengan nilai input digunakan untuk memastikan bahwa input yang diberikan adalah angka integer, karena pengguna harus memilih opsi dari menu utama, yaitu menu dari 1, 2, 3, 4 tersebut. Di bawah ada fungsi switch yang berisikan case 4 termasuk default. Case 1 adalah tarik tunai, yaitu berisikan input akun. Case 2 store tunai menu, yaitu berisikan input dan akun. Case 3 cek saldo menu yang berisikan input dan akun. Dan case 4 adalah keluar sama dengan true, yang akan mencetak terima kasih. Ketika user memilih untuk keluar, maka akan mencetak terima kasih telah menggunakan layanan kami. Dan default akan mencetak ketika user salah memasukkan input, maka akan mencetak pilihan Anda invalid. Nah, bisa dilihat dari setiap case adalah memanggil setiap menu pada kelas constructor. Pada bagian setelah case, di bawahnya terdapat fungsi-fungsi pada setiap menu yang saling teratur. Menu-menu yang teratur yang sudah saya buat. Nah, bisa dilihat pada menu atau fungsi awal terdapat public static boolean, yaitu sampai public static string max input. Nah, dua fungsi ini saling berhubungan dikarenakan fungsi ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan PIN menggunakan mode max input yang menyembunyikan input dengan tanda titik, dengan tanda bintang, dan validasi pun memeriksa apakah PIN yang dimasukkan cocok dengan PIN akun. Bisa dilihat pada sistem awal, sistem meminta user memasukkan PIN dengan cetakan dengan cetakan system.out.println masukkan PIN. Dan jika akun itu benar atau PIN itu benar, maka akan mencetak login sukses dan akan melanjutkan ke program selanjutnya. Jika salah, maka akan mencetak PIN salah. Nah, di bawahnya terdapat fungsi menu tarik tunai, yaitu dengan nama public static void tarik tunai dengan isi scanner, input, dan akun-akun. Dan bisa dilihat menggunakan fungsi while yang perulangan dengan try, catch, dan yang bisa dilihat dengan minta ulang sama dengan minta feedback. Nah, itu akan bisa saya jelaskan di video bagian terakhir. Nah, bisa dilihat pertama sistem akan mencetak masukkan jumlah tunai. Nah, pengguna diminta untuk masukkan jumlah tarik tunai. Nah, bisa dilihat ada note validasi input harus berupa angka. Sistem meminta agar user atau pengguna memasukkan nominal angka yang dimasukkan, hanya angka, bukan huruf atau simbol-simbol yang lain. Dan input berupa double atau nilai desimal. Jika jumlah yang dimasukkan valid, metode tarik tunai dipanggil, saldo akan dikurangi, dan setelah transaksi selesai, saldo akan ditampilkan
berkurangnya. Nah, pada bagian bawah lagi terdapat menu setor tunai. Yang pertama, public static void setor tunai dengan isi scanner input dan akun-akun. Sama seperti yang di atas, proses yang mirip dengan tarik tunai, namun kali ini pengguna menyetor uang ke akun dengan masukkan jumlah setoran yang ingin dimasukkan, nominalnya berapa. Setelah dimasukkan, maka sistem akan mencetak setoran tunai berhasil dan akan memperlihatkan nominalnya yang sudah dimasukkan. Di bawahnya terdapat fungsi menu cek saldo. Yang pertama, public static void cek saldo scanner input akun-akun. Fungsi ini menampilkan saldo saat ini dengan memanggil metode cek saldo dari kelas akun yang user dapat melihat nominal uang yang ada di akunnya. Nah, di bagian bawah ini sistem feedback atau yang bisa dilihat saya beri nama minta feedback, dimana sistem ini menanyakan pengguna apakah mereka ingin mengulang menu yang sama dan diberikan dengan pilihan yes atau no. Hanya dua pilihan tersebut. Jika pilihan selain itu, maka inputan tidak valid. Silakan masukkan yes dan no, dan sistem akan berulang sampai memasukkan yes atau no. Dan validasi input angka dan validasi input double. Fungsi validasi ini untuk memastikan pengguna memasukkan angka. Jadi cara kerjanya program ini adalah program dimulai dengan login. Pengguna harus memasukkan PIN yang benar untuk melanjutkan. Setelah login, menu utama ditampilkan. Pengguna dapat memilih untuk tarik setor tunai, cek saldo, atau keluar. Setiap kali transaksi selesai, pengguna dapat memilih untuk mengulang menu yang sama atau kembali ke menu utama. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Oke, di bagian ini ketika program di-run, bisa dilihat program meminta dengan tampilan masukkan PIN, meminta user untuk memasukkan PIN. Ketika kita memasukkan PIN yang salah 4578, maka sistem akan mengecek PIN kelihatan salah dan meminta ulang user untuk memasukkan lagi. Dan bisa kita lihat ketika memasukkan huruf, PIN tetap akan salah. Nah, PIN user adalah 1234. Nah, login sukses, maka program akan memberikan 4 menu tersebut. Misal kita cek saldo, maka kita akan dicek saldo. Nah, jika kita memilih untuk kembali mencet yes, maka program akan mengulang, akan mencetak cek saldo tersebut. Dan jika kita memencet no, program akan selesai dan program akan kembali ke menu awal, meminta untuk memasukkan PIN lagi. Semisal 1234, kita ambil tarik tunai, kita tarik tunai dengan jumlah yang salah, input tidak valid, harapkan masukkan angka. Nah, kita di sini program meminta untuk memasukkan angka, kita semisal ambil 8.000, maka tarik tunai berhasil diambil dan bisa dilihat tarikan saldo yang diambil berapa. Kita masukkan inputan yang salah, input tidak valid, sehingga akan masukkan yes atau no. Nah, kita diperingatkan lagi untuk memasukkan yes atau no. Kita masukkan no, masukkan PIN. Pada no, kita akan kembali lagi ke bagian awal, yaitu masukkan PIN. Nah, kita cek saldo dulu. Uang kita 120.000 dari tarik tunai yang sudah kita lakukan. Kita kembali ke no, kita masukkan no, 1234. Kita melakukan setor tunai.
jumlah, semisal kita salah masukkan, meminta untuk memasukkan angka, kita transfer 700.000, maka total akan 820.000 dan jika kita masukkan yes, maka tetap meminta untuk memasukkan jumlah setoran, semisal 66.000, maka akan 800, saldo akan terlihat ketika setoran masuk, yaitu 826.000. Kita balik no, 1 2 3 4, kita cek saldo lagi. Cek saldo, bisa dilihat saldonya sudah berapa. Kita no, 1 2 3 4. Misal kita mengambil tarikan tunai lebih dari saldo kita sebesar 900.000, maka saldo tidak akan mencukupi dan meminta untuk mengulang atau tidak. Jika yes, maka kita akan masukkan 7.000 saja. Bisa dilihat hasilnya, dan no, 1 2 3 4. Nah, ketika sudah kita lihat fungsi menu-menunya, maka kita akan mengambil menu 4, keluar. Nah, untuk itu bisa dilihat ada cetakan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Nah, video kali ini itu saja yang sudah saya review, yang sudah saya kerjakan. Terima kasih, sekian dari saya.